Halo sahabat data, di video kali ini kita akan membahas mengenai tanaman semusim. Tanaman semusim adalah tanaman yang pada umumnya berumur kurang dari 1 tahun Dan pemanenannya dilakukan sekali panen langsung dibongkar. Usaha tanaman semusim meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang hasilnya sebagian atau seluruhnya untuk dijual atau ditukar. Khusus untuk usaha tanaman pangan, termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri. Usaha tanaman semusim yang dicatat untuk UTP dan UTL adalah selama periode 1 Mei 2022 hingga 30 April 2023. Sedangkan untuk UPB adalah selama tahun 2022. Nama dan kode tanaman semusim dalam UTP-PEPI dapat dilihat pada aplikasi ST 2023 kode. Untuk UTP KEPI, UTL, dan UPB, daftar nama dan kode tanaman semusim sudah disediakan dalam YIFORM, KEPI, dan KEWI. Setelah nama tanaman semusim dipilih, maka akan muncul roster tanaman. Kode jenis usaha tanaman semusim yaitu 1. Budidaya, 2. Pembibitan. Untuk UTP PEPI, apabila UTP melakukan budidaya dan pembibitan, maka dituliskan 1,2. Jika melakukan pembibitan saja, maka langsung lanjutkan saja ke rincian nilai produksi bibit. Pilihlah salah satu kode kondisi utama tanaman semusim. Tanaman tunggal, jika hanya satu tanaman. Tanaman campuran, jika lebih dari satu tanaman dengan jarak tanam tidak teratur. Tanaman tumpang sari, jika lebih dari satu tanaman semusim dengan jarak tanam teratur. Tanaman asosiasi, jika lebih dari satu tanaman, yaitu tanaman semusim dan tahunan dengan jarak teratur. Pencatatan periode tanam dan panen mencakup kondisi Terdapat tanam dan panen dalam periode referensi. terdapat tanam di luar periode referensi dan panen di dalam periode referensi. Terdapat tanam di dalam periode referensi dan panen di luar periode referensi. Terdapat tanam dan panen di luar periode referensi. Perlu diperhatikan, dalam luas tanam dan luas panen satuan yang digunakan adalah meter persegi. Ingat ya sahabat data, 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Untuk UTP dan UTL harus ditanyakan sistem pemanenan, karena dapat dipilih lebih dari satu. Misalnya melakukan pemanenan dengan cara diijonkan dan ditebaskan, maka tuliskan kode 2,3 pada UTP PEPI dan centang pada UTP KEPI dan UTL. Perlu diperhatikan bahwa untuk UTP dan UTL, Khususnya UTP PEPI, jika terdapat panen, baik itu panen sendiri maupun panen belum habis, maka wajib mengisi pertanyaan jenis, satuan, volume, nilai produksi, dan nilai produksi ikutan. sedangkan jika tidak atau belum panen, maka dilanjutkan ke rincian nilai produksi bibit atau pemanfaatan produksi. Jika hanya terisi puso, maka volume dan nilai produksi terisi 0. Jenis dan satuan produksi dalam UTP PEPI dapat dilihat pada aplikasi ST 2023 kode. Untuk UTP KEPI, UTL, dan UPB, daftar jenis dan satuan produksi sudah disediakan dalam KEPI atau KEWI. Jika jenis dan satuan produksi tidak sesuai ST 2023 kode, maka perlu dikonversi. Tuliskan volume produksinya ya sahabat data. Tulis nilai produksi dalam satuan ribu rupiah ya. Contoh produksi ikutan yaitu produksi ikutan pisang adalah daun pisang dan produksi ikutan tebu adalah daun tebu untuk pakan ternak. Perlu diperhatikan, produk ikutan yang dicatat hanya yang dijual atau ditukar saja. Artinya yang dikonsumsi sendiri tidak perlu dicatat. Dan jangan lupa bahwa satuannya dalam satuan ribu rupiah. Selain itu, produksi ikutan hanya dapat terisi jika terdapat panen pada produksi utama. Perlu diingat bahwa nilai ijon atau tebasan hanya ditanyakan pada UTP dan UTL yang sistem pemanenannya diijonkan atau ditebaskan. Isikan nilai ijon atau nilai tebasan yang diterima dalam satuan ribu rupiah. Jika memiliki usaha pembibitan, isikan nilai produksi bibit dalam satuan ribu rupiah. Rincian pemanfaatan produksi ditanyakan untuk UTP dan UPB. Khusus UTP, pemanfaatan produksi hanya diisi jika merupakan usaha budidaya yang sudah panen atau usaha pembibitan.
Sederhana dan mudah dimengerti kan sahabat data? Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.